Jamaah haji dan umroh meyakini bahwa amalan sholat arba'in ini akan membuat mereka terbebas dari neraka dan kemunafikan. Oleh karena itu, jamaah haji Indonesia dan banyak negara lain mengagendakan menginap di Madinah selama minimal 8 hari agar bisa menjalankannya sholat arba'in tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pertemuan kita kali ini adalah di dalam rangka himbauan kepada BP Haji yang baru, yang notabene nanti tahun 2026 akan menggantikan peranan Kemenak di dalam penyelenggaraan haji tahun 2026. Harapan itu adalah, terutama harapan jamaah haji, tolong dihidupkan kembali program salat arba'in di Masjid Nabawi Madinah pada musim haji tahun 2026 yang pada tahun 2025 ini tidak diprogramkan oleh Kemenak. Saudaraku, di tangan saya sekarang ini ada 3 panduan haji dan umroh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Yang pertama adalah panduan haji dan umroh pada tahun 2011. Yang kedua adalah panduan haji tahun 2023. Dan yang ketiga adalah panduan haji tahun 2025 ini. 2 panduan ini masih ada pembicaraan di dalamnya tentang sholat arba'in di Masjid Nabawi Madinah. Namun pada panduan haji tahun 2025 ini tidak ada lagi yang menyangkut dengan sholat arba'in. Artinya bahwa tahun 2025 sholat arba'in tidak lagi diprogramkan oleh Kemenak. Namun sholat arba'in itu bisa dilaksanakan oleh orang-orang secara atau jamaah-jamaah secara personal. Jadi tidak ada lagi ditangani oleh Kemenak atau PPIH di Madinah. Efek dari tidak diprogramkannya sholat arba'in di Madinah itu, kami mendapat komentar, ada yang mengatakan sudah capek-capek kita di Madinah namun kita tidak bisa melaksanakan sholat arba'in. Atau mungkin juga sholat arba'in itu tidak bisa tercapai sebanyak 40 waktu. Dan oleh karena itu kekecewaan yang bagi jamaah haji kita sudah tidak bisa diredam. Oleh karena itu muncullah tulisan ini yang kita berharap agar BP Haji yang akan menyelenggarakan haji pada tahun 2026 memprogramkan kembali tentang sholat arba'in 40 waktu di Madinah atau Masjid Nabawi Madinah. Oke, saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe
kepada channel kesayangan kita ini, kami berharap Anda mau melakukannya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar informasi-informasi terbaru tentang perhajian bisa dapat Anda akses secepatnya. Oke, saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, penyelenggaraan salat Arba'in tidak diprogramkan khusus untuk tahun 2025 ini. Oleh karena Arba'in bukanlah bagian dari rukun atau kewajiban haji, melainkan ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Arba'in adalah sholat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi. Bukanlah syarat sahnya haji, dan kewajiban utama dari jamaah haji adalah melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukunnya. Jadi prioritasnya adalah ibadah haji. Mari kita lihat anjuran dari Menteri Agama yang dikutip oleh Detikcom tanggal 2 Mei tahun 2025. Beliau mengatakan jangan paksakan diri untuk salat Arba'in ketika tiba di Madinah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama saat melepas keberangkatan jamaah haji. Saudaraku, sekarang mari kita bahas tentang sholat Arba'in. Sholat Arba'in adalah mengerjakan sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari berturut-turut, karena dalam sehari terdapat 5 waktu sholat. Pahala salat Arba'in adalah keutamaan yang dijanjikan bagi mereka yang melaksanakan salat wajib berjamaah 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi, Madinah. Keutamaannya antara lain terbebas dari siksa api neraka, selamat dari azab Allah, dan terbebas dari kemunafikan. Meskipun tidak wajib, salat Arba'in sangat dianjurkan bagi jemaah haji yang sedang berada di Madinah karena keutamaannya yang luar biasa. 34. Penting untuk diingat bahwa meskipun pahala salat Arba'in sangat besar, namun yang terpenting adalah niat ikhlas dan kesungguhan di dalam beribadah. Selanjutnya, saudaraku, mari kita lihat dalil utama sholat Arba'in. Salah satu hadis Nabi yang membicarakan tentang keistimewaan sholat di Masjid Nabawi adalah dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, di Masjid Nabawi kami sholat di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, selama 40 kali berturut-turut, maka dicatat baginya kebebasan dari neraka, selamat dari azab, serta terbebas dari kemunafikan. Oleh sebagian ulama, sanadnya dianggap dhaif karena terdapat Nubaid bin Umar yang masghul. Akan tetapi oleh Ibnu Hibban mengkategorikan Nubaid sebagai rawi yang siqah. Meski demikian, hadis ini tetap bisa dijadikan dasar keutamaan sholat Arba'in di Madinah. Jamaah haji dan umroh, khususnya jamaah haji dan umroh orang Indonesia, bahwa amalan ini akan membuat mereka terbebas dari neraka dan kemunafikan. Oleh karena itu, jamaah haji Indonesia dan banyak negara lain mengagendakan menginap di Madinah selama minimal 8 hari. Saudaraku, agar ini bisa adalah menjalankan di sini, di balik sholat ini adalah Arba'in ini. tempat
Bagi wanita jemaah haji sholatnya. Indonesia sudah tertanam dalam Dikasih dirinya pagar. bahwa jika tidak dapat Di atas melaksanakan juga sholat dibuka. arba'in di Masjid Atapnya Nabawi, juga dibuka. berasa ada yang kurang Beberapa menit. lengkap dalam kunjungannya ke Madinah. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat alasan dari pemerintah RI tidak dimasukkannya ke dalam program jamaah haji yang berkunjung ke Madinah tentang sholat arba'in ini. Sebagaimana seperti yang sudah diuraikan sebelumnya adalah penghapusan program sholat arba'in bagi jamaah calon haji di Madinah adalah agar jamaah tidak memforsir tenaganya di Madinah, sebab haji itu ada di Makkah. Himbauan ini lebih tepat ditujukan kepada para lansia, penyandang disabilitas, risti, namun bagi yang sehat hal ini tidaklah masalah, sebab jarak hotel tempat jamaah menginap tidaklah jauh dengan Masjid Nabawi. Rugi besar rasanya jika tidak melaksanakan sholat arba'in tersebut. Himbauan untuk tidak memaksakan diri sholat arba'in di Madinah sebenarnya yang Di balik diwanti-wanti sana adalah itu bagi makam jemaah calon haji Rasulullah. gelombang pertama. Sebab jamaahnya tidak Saudaraku, langsung ini menuju adalah Makkah. Mereka di sini, berada di balik di ini Madinah selama 8 sampai 9 tempat hari. Setelah wanita itu baru sholatnya. berangkat menuju Makkah untuk Dikasih melakukan prosesi haji. Di atas juga Inilah dibuka. inti dari kekhawatiran dibuka. penyelenggara haji tidak memasukkan program sholat arba'in seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah kekhawatiran akan terforsirnya tenaga jamaah akibat sholat arba'in. Oleh karena itu dianjurkan tidak melakukannya, dan tenaga perlu dipersiapkan untuk melakukan ritual haji di Makkah agar tetap prima. Akhirnya muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan jemaah gelombang kedua yang mereka mengunjungi Madinah setelah selesai ritual haji? Untuk jemaah haji gelombang kedua, program sholat arba'in perlu difasilitasi dan waktunya cukup untuk itu, yaitu 8 sampai 9 hari. Pengalaman kami waktu mengikuti haji, kami mendapatkan alokasi waktu 9 hari. Saya bisa melaksanakan sholat arba'in dengan lengkap. Juga masih bisa ada waktu sholat di Raudah, berziarah ke kuburan Nabi, berziarah ke Jabal Uhud, berziarah ke Masjid Kuba dan sholat di sana, Masjid Kiblatain, Masjid Khandak, dan berziarah ke makam Baqi di samping Masjid Nabawi. Jadi tidak ada alasan bagi jamaah gelombang kedua tidak sholat arba'in di Masjid Nabawi. Oleh karena itu, kita berharap kepada BP Haji yang baru yang menangani penyelenggaraan haji mulai tahun 2026 agar menghidupkan kembali program sholat arba'in di Masjid Nabawi. Jika tidak memungkinkan lagi untuk gelombang pertama melaksanakan sholat arba'in di Madinah, maka kepada jamaah gelombang kedua beri kesempatan untuk melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi Madinah karena waktunya cukup. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau kepada BP Haji, mohon dihidupkan kembali program sholat arba'in di Masjid Nabawi Madinah. Oke, saudaraku, itulah tadi uraian kita tentang harapan jamaah calon haji agar BP Haji yang akan melaksanakan tugasnya pada tahun 2026 ini menghidupkan kembali sholat arba'in di Madinah. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jika Anda, para pemirsa, menganggap ini adalah
bermanfaat, silakan Anda share kepada teman yang lain, dan kami sudahi pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.